Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, iman di dada, berkah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang segitiga dan segi empat. Kita fokuskan untuk mempelajari yang pertama garis istimewa pada segitiga. Lalu yang kedua menafsir luas bangun datar yang tidak beraturan. Oke, garis-garis istimewa pada segitiga itu ada yang pertama garis bagi, lalu yang kedua garis tinggi, yang ketiga garis berat, yang keempat garis sumbu. Oke, untuk yang pertama garis tinggi segitiga. Apa itu garis tinggi segitiga? Yaitu garis yang ditarik dari suatu titik sudut. Perhatikan ya, titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Perhatikan di sini ada segitiga ABC. Nah, kita buat garis dari sudut A. Di sini kita beri D sehingga AD tegak lurus terhadap garis depannya yaitu BC. Nah, perhatikan, AD tegak lurus, simbolnya seperti itu, sisi BC, maka AD disebut garis tinggi segitiga ABC. Lalu selain itu, kira-kira ada lagi nggak garis tinggi dalam segitiga? Misal kalau kita buat ya, ada. Kita tarik lagi dari titik sudut. Nah, di sini dari titik C ya. Kita beri huruf E sehingga CE tegak lurus AB, maka CE disebut garis tinggi segitiga ABC. Di sini ada satu sudut lagi, sudut B, kita tarik. Nah, kita beri huruf F sehingga BF tegak lurus sisi AC, maka BF disebut garis tinggi segitiga ABC. Nah, apabila 3 garis atau lebih melalui satu titik disebut konkuren. Lalu yang kedua, garis bagi segitiga. Apa itu garis bagi segitiga? Yaitu garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga yang membagi dua sama besar sudut tersebut. Perhatikan baik-baik ya, yang dibagi sudutnya namanya garis bagi. Perhatikan lagi segitiga di sini ABC. Nah, misalnya kita buat garis. Lalu membaginya itu di sini. Nah, misal di sini 30, berarti di sini juga 30 derajat. Contohnya seperti itu. Nah, besarnya sudut sama BAD sama dengan CAD. Dan besarnya harus sama. Lalu kita buat lagi. Di sini titik E. Berarti ABE dengan BEBC itu harus sama. Misal 45, yang itu juga 45. Lalu kita bagi sudut C. Kita beri titik F ya. Sehingga sudutnya ini sama, sudut BCF sama dengan sudut ACF. Nah, jadi di sini ada garis AD, BE, FC merupakan garis bagi segitiga ABC. Lalu yang ketiga, garis berat segitiga, yaitu garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga yang membagi dua sama besar sisi di hadapannya. Perhatikan gambar segitiga di sini. Ingat ya, yang dibagi sisinya. Oke, contoh seperti ini. Misal BC 10. Kira-kira kalau BC 10 cm, kalau kita bagi 2, berarti hasilnya berapa? Yap, 5. Oke. Ini kita tarik garis ya. 5-nya itu di sini. BD dan BC itu 5, sama-sama 5. Terus tengah-tengahnya ini tadi kita buat garis AD. Ini juga BE. Berarti AE-nya, misalkan AE 6, EC juga harus 6. Jadi panjang sisinya sama dibagi 2. Lalu AF dan FB harus sama, yaitu 3 semuanya. Sehingga
garis AD, BE, dan FC merupakan garis berat segitiga ABC. Lalu garis sumbu segitiga, yaitu garis yang ditarik tegak lurus pada suatu sisi yang membagi dua sama panjang sisi tersebut. Ya, perhatikan, ini agak hampir sama dengan tinggi segitiga. Tapi kalau tinggi tadi, kita mengambil garisnya dari titik sudut ya. Kalau ini tidak dari titik sudut. Perhatikan segitiga di sini. Ada A, B, C. Yang di garisnya misal BC 10, kita buat titik D dulu. Titik D itu di tengah-tengahnya sehingga BD dan BC hasilnya 5. Baru kita tarik garis ke atas. Nah, garisnya harus tegak lurus. Misal di situ DI atau ID. Ini namanya garis sumbu. Lalu kita buat lagi di sini, misal sama-sama 6 ya. Kita tarik garis. Nah, perhatikan ya, garisnya harus tegak lurus, tidak melalui titik sudut. Jadi HE adalah garis sumbu. Kita buat lagi F itu di tengah-tengahnya AB. Kita buat garis tegak lurus sehingga FG adalah garis sumbu. Nah, seperti ini. DI, EH, FG merupakan garis sumbu segitiga ABC. Nah, menafsir luas bangun datar tidak beraturan. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang bangun segitiga dan segi 4. Nah, masing-masing bangun itu kan pasti ada rumus untuk mencari luas. Nah, lalu bagaimana cara mencari luas bangun yang tidak beraturan? Oh iya Bu, bangun datar tidak beraturan itu contohnya apa? Oke, itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Contohnya bisa daun, lalu barang-barang yang tidak beraturan seperti itu. Nah, cara mencarinya, langkah yang pertama, petak yang utuh dihitung satu petak satuan. Lalu yang kedua, petak yang lebih dari setengah petak satuan dihitung satu petak satuan. Lalu yang ketiga, petak yang kurang dari setengah petak satuan tidak dihitung. Langsung saja ke contoh ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk menghitung bangun datar tidak beraturan itu harus ada bidang koordinat atau petakan. Di sini nanti perhatikan gambarnya. Di sini ada bangun datar tidak beraturan. Cara menghitungnya tadi ya, setiap satu petak dihitung satu satuan. Kalau lebih dari setengah dihitung satu. Nah, kalau tidak lebih dari setengah tidak dihitung. Berarti perhatikan di sini, yang dihitung itu yang mana? Kita tandai dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, hasilnya ada 23 petak. Oke, maaf di sini Bu Guru salah tulis ya, harusnya ada 23 petak. Jadi di sini yang tidak lebih dari setengah itu tidak dihitung, seperti itu. Oke. Sudah untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Silahkan belajar yang sungguh-sungguh, selalu mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari segala jenis penyakit. Pertemuan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.